Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianensi Restupirosi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso. Hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya. Ini untuk memenuhi tugas modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Baik, perkenalkan, ini adalah rekan sejawat saya, Ibu Vita. Ibu Vita mengajar mata pelajaran geografi kelas 10. Pada hari ini saya akan melakukan sharing-sharing untuk wawancara pra-supervisi bersama dengan Bu Vita, ya Bu Vita. Gimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah baik, hari ini alhamdulillah sehat. Saya akan melakukan supervisi, sebenarnya bukan supervisi sih, sharing-sharing aja dengan Bu Vita. Ingin tahu gimana nanti mengajar seperti apa. Gimana perasaannya Bu Vita? Perasaan ya kadang-kadang campur aduk ya, anak-anak itu kan punya minat yang berbeda-beda. Gitu. Iya, apalagi untuk pelajaran geografi saya itu di jam-jam terakhir, iya sebelum pulang sekolah. Jadi tantangannya biasanya anak-anak itu semangatnya sudah menurun, mudah ngantuk juga. Berarti cukup berat memang ya kalau kita mengajar di jam-jam yang terakhir ya. Iya. Tantangan terbesar. Apalagi juga mata pelajaran yang sifatnya menurut saya itu adalah membaca basicnya sebenarnya. Iya, geografi ya. membaca. Kalau misalnya menghitung mungkin anak-anak bisa lebih kayak melek gitu ya. Ini siang agak sore terus membaca, jadi wajar lah kalau ngantuk gitu ya. Oke, kira-kira untuk mengajar nanti strategi apa yang akan kita gunakan? Biasanya saya menampilkan video untuk kadang ada yang orang lain memberikan materi atau berupa PPT. Itu juga. Selain itu kadang anak-anak juga saya beri soal yang sifatnya agak menyenangkan, biasanya pakai quizzes. Ya, jadi anak-anak itu yang mengerjakan bisa langsung mengetahui hasilnya itu di laptop. Biasanya saya tampilkan ke LCD. Jadi seperti perlombaan siapa yang paling teratas. Oke. Jadi anak-anak biasanya lebih semangat untuk mengerjakannya. Saya ingin paling teratas nilai saya gitu. Berarti nanti strateginya mau pakai PowerPoint, ada juga yang dikombinasi dengan quizzes ya, supaya anak itu bisa berpacu untuk kan nanti muncul ya namanya nomor 1 siapa gitu. Iya. Itu supaya bisa salah satunya mengatasi anak-anak yang mungkin ngantuk ya. Iya. Jadi setelah pemberian materi, anak-anak paham tidak dengan materi tersebut, saya beri kuis itu pakai quizzes. Pakai quizzes. Nah, nanti tujuan pembelajaran yang akan dibawakan pas supervisi itu apa, Bu? Tentang konsep geografi. Iya, jadi konsep geografi yang konsep keterjangkauan. Jadi tujuannya untuk mengetahui konsep geografi yang konsep keterjangkauan. Lumayan sih menurut saya. Materi tentang konsep-konsep geografi itu adalah materi yang jujur saja itu paling sulit di antara materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya, menurut saya iya, karena apa ya, kayak gampang kayak kita mempelajari konsep, terus kita mempelajari hal nyata seperti ini hewan, ini tumbuhan itu kayak konsep gini ya. Konsep mana ini? Iya. Itu cukup membingungkan sekali. Kalau pekan kemarin itu kan konsep lokasi dan konsep jarak. Iya. Itu masih kayaknya anak masih mudah untuk memahami. Saya beri tugas untuk infografis pakai Google Map. Nanti konsep keterjangkauan ini sambil saya cari-cari tadi mungkin pakai quizzes itu supaya anak menarik perhatian anak. Oke, nanti kira-kira pengembangannya yang akan dicapai di pembelajaran itu apa? Sebenarnya anak-anak supaya lebih memahami
konsep itu di kehidupan sehari-harinya. Maksudnya ketika ini sebenarnya masuk konsep keterjangkauan ini tentang apa, dia di kehidupan sosial itu ini tidak terjangkau karena mungkin daerah pegunungan, mungkin karena infrastrukturnya kurang, atau ada di pulau terpencil gitu. Berarti nanti area pengembangannya gimana caranya anak-anak tuh bisa menerapkan konsep itu pada fenomena kehidupan di sehari-hari gitu ya. Betul. Gimana Bu Vita nih, saya sudah melakukan sedikit percakapan dengan Bu Vita. Apakah Bu Vita sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran? Karena saya gini, kegiatan ini sebenarnya tidak bermaksud untuk saya mengecek Bu Vita atau bahkan saya menggurui, tidak. Karena jujur saja saya pun juga dalam mengajar masih melakukan kesalahan. Jadi kegiatan coaching untuk supervisi ini untuk kita melihat apa yang sudah baik di kegiatan pembelajaran kita akan dilanjutkan. Nah, mungkin ada yang kurang-kurang, nah itu kita bisa sharingkan gimana baiknya ke depannya, seperti itu ya Bu Vita. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lagi kita? Mungkin cukup ya. Oke, cukup ya. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan mengajar. Ya, terima kasih Bu Vita. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Itu adalah percakapan pra supervisi untuk kucing dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bentuk muka bumi, iklim, dan sumber daya. Misalkan seperti apa? Seperti di gunung. Ada suatu desa yang berada di atas gunung. Hanya transportasi misalkan yang bisa dijangkau adalah sepeda motor. Maka akan sangat lama waktunya dan terjangkauannya juga besar. Nah, ini contoh konsep keterjangkauan yang pertama, kota besar versus desa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yulianensi Restuti Rosi dari CGP Angkatan 10 akan melakukan wawancara pasca observasi. Oke, ini rekan saya Bu Vita, guru geografi yang akan menjadi partner saya dalam sesi diskusi ini. Bu Vita, gimana perasaannya Bu hari ini? Capek. Memang capek ya Bu ya, karena habis mengisi suling jari ya Bu ya. Oke Bu Vita, gimana nih perasaannya? Hari ini kan kita akan melakukan diskusi pasca observasi ya. Gimana perasaannya antara pasca observasi, observasi dan pada saat pra observasi?
Kalau pemeriksaan saat observasi itu masih nanti gimana ya, nanti di kelas kayak gimana, masih ada pertanyaan gitu. Saat observasi waktu menyampaikan itu kadang sebenarnya apa yang harus saya lakukan supaya tercapai apa yang materi yang ingin saya sampaikan. Kalau pasca observasi sih ya lebih lega gitu, karena sudah selesai menyampaikan dan sudah selesai diobservasi. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Aku merasa deg-degan kalau berhadapan sama anak-anak. Oh gitu. Iya. Kadang itu kira-kira itu akan bertanya apa dan apakah saya bisa menjawab, itu yang kadang bikin deg-degan gitu kalau di depan anak-anak. Oh, oke, berarti Bu Vita merasa deg-degan juga ketika menghadapi anak-anak. Kira-kira nih Bu, perasaan deg-degan menghadapi anak-anak, muncul pertanyaan, artinya anak-anak kira-kira nanti tanyanya apa ya? Menurut Bu Vita itu sendiri tuh kenapa ya Bu? Kenapa Bu Vita merasa deg-degan jika harus menghadapi anak-anak, kira-kira kalau menurut Bu Vita? Apa ya, pada dasarnya mungkin karena saya juga awal-awal mungkin untuk berinteraksi dengan banyak orang itu ada merasa tertekan mungkin ya. Ya, apalagi kan menyampaikan itu justru anak-anak yang kritis kan dengan diberikan materi sesuatu memantik untuk bertanya hal-hal yang lebih kompleks. Nah itu yang bikin kadang itu takut, padahal sebenarnya ya tidak juga, kadang itu kita bisa mungkin menyelesaikan itu, cuman kadang sebelumnya itu kan sudah diberikan duluan gitu. Yaitu awal-awal sebelum pembelajaran itu biasanya gitu. Oke, kira-kira nih menurut Bu Vita gimana caranya nih biar Bu Vita nggak deg-degan lagi? Biasanya ya saya mau nggak mau tetap harus masuk ke kelas untuk menyampaikan materi tersebut. Ya, kadang itu ketika melihat wajah anak-anak itu saya semakin grogi. Maka saya biasanya tidak langsung melihat wajah anak-anak. Jadi saya lihatnya itu ke tembok yang di belakang. Biasanya saya tetap seperti seolah-olah melihat mereka, tapi sebenarnya saya tidak melihat wajah mereka, supaya itu menurunkan perasaan deg-degan saya. Jadi sambil saya menjelaskan, saya bisa melihat. Kadang itu cepat gitu melihatnya ke satu wajah, langsung beralih ke wajah anak-anak yang lain. Kadang melihat ke tembok di belakang itu. Jadi tidak perlu saya menatapnya ke papan tulis atau ke laptop atau ke LCD. Oke, berarti Bu Vita bisa mengatasi rasa deg-degannya dengan cara melihat tidak melihat siswa secara langsung, tapi mengarah ke arah tembok ya. Iya. Memang setiap personal pribadi tuh bisa mengatasi kecemasannya tuh dengan cara yang berbeda-beda. Oke Bu Vita, kira-kira nanti setelah kita melakukan observasi ini apa nih yang ingin lebih dikembangkan lagi dengan Bu Vita? Di diri saya atau Kepada siswa? kepada siswa Iya. yang ditingkatkan. Dan mungkin merasa bahwa saya masih belum cukup mampu untuk menyampaikan materi itu, meskipun saya sudah menampilkannya dengan misalkan PPT ataupun quizzes. Tapi ternyata kemarin hasil quizzes itu masih banyak anak-anak yang ternyata salahnya banyak gitu. Berarti kan mereka masih ada yang belum memahami apa yang saya sampaikan. Berarti mungkin ada yang kurang atau yang salah dari saya, cara saya menyampaikan materi tersebut itu mungkin masih ada yang harus diperbaiki gitu. Mungkin kurang menarik, atau mungkin harus
kemarin kan hanya menggunakan PPT, mungkin harus menggunakan video sehingga anak-anak itu lebih ada apa ya, cepat menangkap pelajaran mungkin atau di luar kelas atau menggunakan proyek. Jadi kemarin hasil kuisis itu menunjukkan kalau anak sebagian masih banyak yang kurang. Bu Vita apa udah pernah menggunakan selain kuisis? Belum Mungkin pernah. strategi-strategi lain? Belum pernah. Oh jadi baru kuisis ini strateginya? Iya, yang pernah saya lakukan itu menampilkan video pernah, kemudian yang PPT pernah, sama menggunakan itu tadi quizzes. Hanya itu saja masih lakukan, masih belum ada. Kalau dari kuisis, dari PPT, dan dari video, menurut Bu Vita yang paling banyak membuat siswa itu apa ya, lebih efektif dan efisien membuat siswa itu banyak paham yang mana? Kalau hanya satu saja masih belum bisa ya, karena penyampaian materi mungkin bisa dari video, sedangkan quizzes itu sebagai penguat mereka mengingat lagi materi tadi yang disampaikan gitu. Jadi kalau hanya salah satu belum bisa. Mungkin yang menurut saya yang efektif itu menggunakan video, kemudian dikuatkan lagi ada quiz supaya materi yang disampaikan ketika menghadapi pertanyaan seperti ini mereka tahu atau mereka diberi kesempatan untuk mencari permasalahan supaya lebih memahami materinya. Ya, jadi mungkin yang ingin dikembangkan lagi nanti di media pembelajarannya. Media pembelajarannya yang paling efektif dan efisien menurut Bu Vita adalah pada video. Iya. Karena mungkin video lebih kompleks menjelaskannya. Iya, mungkin juga gambarnya bergerak dan menarik mungkin gitu. Kalau cuma PPT kan hanya gambar sama tulisan. Nah, kalau video itu ada mungkin ada suaranya, kemudian ada pergerakan mungkin entah orangnya atau modelnya atau tulisannya gitu. Mungkin itu lebih bisa menangkap apa yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak gitu. Ya, biasanya untuk video-video pembelajaran anak-anak itu Bu Vita anak-anak paling suka itu pakai video pembelajaran yang dari sumbernya tuh dari apa kira-kira? Apa ada channel-channel tertentu yang emang udah Bu Vita biasa pakai atau Bu Vita random aja cari yang sesuai itu? Ya saya carinya di YouTube. Jadi saya lihat dulu, oh ini kayaknya bagus. Jadi saya download supaya bisa dilihat secara offline. Kemudian kadang saya sesuaikan materinya, oh ini sesuai tidak dengan yang akan dipelajari. Kadang kan ada yang satu video itu isinya banyak dari materi A sampai materi C misalkan, sedangkan saya hanya akan mengajar yang A saja. Jadi saya akan memilih lagi videonya yang hanya menyampaikan materi yang saya butuhkan saja gitu. Oke, kalau untuk penggunaan video di kelas itu tapi semua fasilitas tuh memadai ya Bu, kayak istilahnya mungkin gini, dari soundnya oke, kalau layar kan kita memang udah permanen dari setiap kelas ya. Ya, kalau sound itu untuk LCD-nya Oh, kelas belum nggak ada ya? ada LCD-nya, hanya saja saya pakai sound dari laptop karena memang kalau dari LCD-nya belum ada dibuat jadi laptopnya saya fullkan, anak-anak saya suruh untuk menang dan mendengarkan, kemudian saya putarkan video gitu. Oke nih, itu tadi tentang media pembelajaran ya. Selanjutnya kira-kira nih Bu, Bu Vita kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE dan KSE ya Bu Vita, kan kemampuan kognitif siswa masing-masing ya Bu. Iya. Soalnya itu juga terdiri dari gambar-gambar sehingga pada saat mereka mengerjakan itu saya
tayangkan itu ada biasanya kalau di Screenlist ketika Tuesday itu dimulai, maka akan muncul progres siapa yang mengerjakan dan progres benar salahnya mereka. Jadi seperti pertandingan. Jadi mereka itu senangnya itu di situ. Siapa yang nomor 1, yang paling teratas. Seperti itu membuat anak-anak semangat untuk bisnis itu. Oke, berarti di bisnis itu juga anak-anak cukup sangat semangat karena mereka juga bisa mengerjakan soal-soal sesuai dengan kemampuan mereka kan, soal yang beda-beda kan mengerjakan soal-soal sesuai dengan kemampuan mereka kan, soal yang beda-beda kan itu kita itu kan tadi arah pengembangannya medianya mau dikembangkan lagi ke arah video, game dan sebagainya ya. Nah kira-kira nih berbagai inovasi media itu akan mulai diterapkan, akan mulai digunakan itu kira-kira waktunya kapan? Mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke. Berarti langsung di pertemuan selanjutnya akan langsung diadakan inovasi-inovasi itu ya? Iya. Lalu sekarang mungkin masih merancang dulu kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya supaya anak-anak itu bisa lebih mudah dalam memahami apa yang akan saya sampaikan itu dengan inovasi tersebut. Kira-kira Bu Vita, siapa saja yang akan terlibat dalam aksi yang akan dilakukan Bu Vita? Itu bantuan Bu Nancy juga memperlebih berarti ya. Karena saya pernah melihat itu Bu Nancy pernah mengadakan game dengan siswa kelas 11 tahun kemarin. Iya. Ini sepertinya seru dan anak-anak juga bersemangat gitu untuk melakukan kalau pembelajaran seperti itu tuh sangat menyenangkan sepertinya. Jadi mungkin saya akan bertanya ke Bu Nancy bagaimana caranya dan bagaimana cara melakukan permainan itu dan menyisipkan materi pembelajaran pada suatu permainan. Oke. Berarti Bu Vita memerlukan bantuan rekan sejawat dan targetnya adalah saya ya Bu. Iya. Oke, nanti saya akan siap membantu Bu Vita untuk melakukan inovasi-inovasi dalam media yang akan digunakan Bu Vita pada pembelajaran sekaligus game-game. Tindak lanjut apa ke depannya supaya nanti kegiatan pembelajaran untuk siswa itu bisa lebih maksimal, kira-kira Bu Vita itu tindak lanjut apa? Mungkin ya selain dengan diperbaiki cara penyampaiannya juga mungkin kadang anak-anak suka ya dengan seperti permainan atau kegiatan yang di luar kelas atau mungkin juga project. Mungkin selanjutnya saya mungkin mau mencoba dengan project atau dengan diskusi. Berarti tindak lanjut selanjutnya adalah akan mencoba dengan game ataupun pembelajaran di luar kelas sama project-project seperti itu ya. Oke, jadi kalau saya simpulkan tadi Ibu merasa ya ada yang sudah maksimal, ada juga yang masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu ya. Dan diantara media yang paling efektif kan arah pengembangannya ke media. Di antara media yang paling efektif ini adalah media video sebenarnya untuk anak-anak ya. Dan nanti yang akan ditingkatkan lagi artinya yang akan tambah diluaskan lagi inovasinya itu nanti mungkin mengarah ke pembelajaran di luar kelas, game-game, terus project-project seperti itu sehingga kreativitas anak juga bisa lebih tergali lagi. Dengan ada anak yang kalau cuma baca teks itu bosan gitu kan ya. Jadi kita juga diselingi bukan hanya dengan tulisan tapi ada video, mungkin ada yang ingin explore daerah di lingkungan sekolah gitu yang bisa berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Oke. Ada lagi mungkin
Vita atas diskusinya, sharingnya pada hari ini. Sekian diskusi pasca observasi untuk supervisi mengajar kali ini. Saya Yulianensi Resuti bersama rekan saya Bu Vita dan Ibu BP saya, Ibu Tan Faida. Ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.